Geger pecinan terjadi pada tanggal 9 sampai tanggal 22 Oktober tahun 1740. Etnis keturunan Yaman ataukah etnis keturunan Cina yang berjuang melawan VOC Belanda? Jelas jawabannya adalah etnis keturunan Cina. Lawang namanya saja geger pecinan. Pecinan atau pacinan. Ini geger yang ditimbulkan oleh etnis keturunan orang-orang Cina, sehingga disebut dengan nama pecinan atau pacinan. Geger pacinan atau pecinan terjadi pada tanggal 9 sampai tanggal 22 Oktober tahun 1740 Masehi. Etnis keturunan Cina melawan VOC Belanda. Diawali dari Batavia sebelah utara bagian barat, kemudian masuk ke Tangerang, Bekasi, hingga menyebar ke Semarang, ke Rembang, ke Lasem, Jawa Tengah, kemudian sampai ke Gresik, Surabaya, Jawa Timur, dan sampai ke Mataram, Yogyakarta. Tanggal 7 Oktober tahun 1740, awalnya nih orang-orang Cina berani membunuh sekitar 50 orang tentara Belanda. Jadi orang-orang Cina mengawali pembunuhan. Ada sekitar 50 orang tentara Belanda dibantai, dibunuh oleh orang-orang Cina. Kemudian 2 hari berikutnya, tanggal 9 Oktober tahun 1740, pasukan Belanda membakar rumah-rumah penduduk etnis Cina. Nah, ini termasuk di wilayah Tangerang, dibakar semua. Tercatat sekitar ada 600 sampai 700 rumah terbakar, dibakar. Bahkan ini pihak Belanda menggunakan meriam. Jadi meriam membakar rumah-rumah. Jumlah korban yang meninggal selama pertempuran hingga tanggal 22 Oktober tahun 1740 dari pihak Cina tercatat 10.000 orang, 10.000 jiwa ini dibantai oleh orang-orang Belanda. Orang-orang Cina sebanyak 10.000 dibantai. Ini belum yang tertangkap loh ya. Belum yang tertangkap, dipenjara, dibantai massal. Coba bayangkan nih, orang-orang Cina ditangkapin oleh VOC Belanda, kemudian ada yang dibunuh tatkala perang, ada yang dibantai tatkala di dalam penjara, atau bahkan yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit nih dibantai, diberondong oleh orang-orang Belanda. Sedangkan dari pihak Belanda sendiri tercatat sekitar 500 jiwa terbunuh dalam pertempuran. Kemudian ada orang Cina yang bernama Kepanjang memimpin rakyat etnis Cina dari mulai Batavia sendiri, kemudian Tangerang, Bekasi, diajak ke Jawa Tengah. Ayo menyisiri pantai utara. Jadi mereka menyisiri pantai utara menuju ke timur sampai ke Semarang, kemudian ke Jepara, kemudian ke Rembang, ke Lasem. Pos-pos perdagangan Belanda diserang, diporak-porandakan. Mereka bikin kekacauan di mana-mana. Ini yang melakukan adalah orang-orang Cina yang dibantu oleh orang-orang pribumi. Jadi walaupun nih pada awalnya etnis Cina motifnya adalah tentang ekonomi. Ya, awalnya tentang ekonomi karena mereka ke Indonesia ini kan ekonomi. VOC Belanda juga motif ekonomi, perdagangan itu ekonomi. Orang Cina juga motif ekonomi ke Indonesia. Nah, walaupun pada awalnya mereka motif ekonomi, tapi terjadi perang besar. Ya, termasuk orang-orang Arab, orang-orang Yaman ke Indonesia, ini rata-rata motif ekonomi. Karena memang di negaranya sana sulit untuk mendapatkan perekonomian yang layak atau yang baik. Nah, ada orang Cina yang bernama Kepanjang memimpin rakyat etnis Cina mengungsi ke Jawa Tengah, di mana mereka menyerang berbagai pos perdagangan Belanda. Dan kemudian mereka bergabung dengan pasukan di bawah pimpinan Susuhunan Mataram atau Pakubuwono yang kedua. Meskipun perang ini sudah selesai pada tahun 1743, berarti ini kurang lebih 3 tahun ya. Perang mulai 1740 sampai 1743, kurang lebih 3 tahun.
Perang besar sudah selesai. Selama 17 tahun ke depan terjadi konflik besar-besaran. Jadi selama 17 tahun nih terjadi perang, konflik di Jawa secara terus-menerus. Ini orang-orang Cina tatkala itu banyak yang muslim loh ya. Jangan dikira orang-orang etnis Cina di Indonesia saat itu seperti orang Cina sekarang, tidak, beda. Orang Cina di Indonesia pada awalnya itu rata-rata etnis muslim. Bahkan nih ya, para penyebar dakwah di Nusantara itu rata-rata orang Cina. Orang Cina, bahkan Pangeran atau Raden Fata sendiri nama kecilnya adalah Pangeran Jinbun. Jinbun karena ibunya seorang etnis Cina namanya Xiu Banji. Xiu Banji itu ibunya Raden Fata. Nah, Raden Fata sendiri nama kecilnya adalah Pangeran Jinbun. Kemudian setelah dewasa terkenal dengan sebutan Raden Hasan. Kemudian tatkala beliau mampu untuk menjadi seorang sultan disebut sebagai Raden Fatah, yaitu yang menjadi sultan di Demak. Nah, oleh sebab itulah jika misalnya ada klaim etnis Yaman misalnya, etnis Yaman yang berjuang di Indonesia, buktikan dong mana? Buktikan etnis Yaman berjuang di Indonesia itu mana? Kalau menjadi antek Belanda ya iya pasti. Orang Yaman di Indonesia itu hidupnya enak kepenak, aman nyaman, sentosa, sejahtera. Nah, kalau etnis Cina di Indonesia ini pernah terjadi geger pecinan, perjuangan besar-besaran. Bahkan di Semarang itu ada namanya Sunan Kuning. Sunan Kuning karena memang kulitnya berwarna kuning begitu ya. Ini juga orang Cina, banyak sekali orang-orang Cina. Dan ingat ya, orang Cina ketika itu di Indonesia ini banyak yang beragama Islam, bukan beragama Katolik atau Kristen atau beragama Konghucu, bukan. Berbeda dengan orang-orang Cina saat ini. Orang-orang Cina saat ini kan rata-rata kalau nggak Konghucu, kemudian Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan yang lain-lain. Makanya kita bisa lihatlah film-film di Cina itu vampir. Vampir di Cina aja pakai jubah loh ya. Jadi ada hantu yang pakai jubah itu ya vampir. Nah, kalau kita berenung, kenapa vampir di Cina itu pakai jubah? Ya bahkan pakai ya lengkap lah, tidak buka-bukaan. Karena memang orang-orang Cina tatkala itu zaman dulu itu banyak yang muslim. Banyak yang muslim bahkan di Indonesia telah berkali-kali ikut perjuangan di dalam melawan VOC Belanda. Yaitu yang tercatat geger pecinan ini. Geger pecinan atau pacinan, makanya banyak terjadi pembantaian-pembantaian. Di Jakarta itu banyak nama-nama yang dikasih nama akibat dari geger pecinan ini. Nah, untuk secara lebih lengkapnya bisa dilihat di Google. Ketik aja geger pecinan, insya Allah nanti akan muncul semua berita tentang peperangan etnis Cina melawan VOC Belanda. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.